Kepada Al-Quran, sunnah ijma qiyas jadi pedoman. Iman dan takwa tidak terpisahkan. Miftahul Ihsan Al-Banjari, tempat ilmu syariat dan hakiki, mencetak generasi yang islami, berjuang untuk agama dan negeri. Kami siap membela yang benar, kami siap berantas yang munkar. Jadilah santri cerdas dan kuat untuk kemaslahatan umat. Mari kita satukan tujuan, mari kita rapatkan barisan. Pondok pesantren harus bertahan, jaga akidah dan keimanan. Syariat Islam diperjuangkan, keadilan harus ditegakkan. Menjalin tali persaudaraan, jayalah Miftahul Ihsan. Assalamualaikum. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, absen dulu ya. Ade Ekstin, Hadir. Animatul, Hadir. Anissa. Kita doakan untuk yang hari ini sakit, mudah-mudahan lekas sembuh ya. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya, yaitu di KD 3.3. Kenapa disuka mendengarkan ketimbang cerita? Bisa membayangkan. Kalau misalkan temannya bercerita, kita bisa membayangkan seperti ini. Yang padahal kalau misalkan kita bercerita, ya bukan hanya mendengarkan, kita itu akan memiliki apa ya istilahnya itu, keberanian. Kenapa? Karena ketika kita berani untuk menyampaikan cerita kepada teman kita atau bahkan mungkin ke yang lain, secara tidak langsung itu sudah sudah menggugah rasa kepercayaan diri kita. Gitu. Jadi semakin sering kita bercerita, semakin sering kita tampil di beberapa langkah yang harus kita pahami terlebih dahulu. Biasanya kalau misalkan bercerita, langkah pertama untuk menceritakan kembali ke
selalu membaca sebelum bercerita. Gunanya untuk apa? Ini Jadi menceritakan, jadi orang mereka salah cerita itu. oh, jadi gini, katanya kalau misalkan kita bercerita, kan namanya sebelum bercerita kita itu harus paham tokoh-tokohnya. Jadi tokoh-tokohnya si A, si B, si C sudah paham. Oh iya, berarti si tokoh atau si watak atau karakter dari A, B, C itu adalah ini, gitu. Jadi ketika misalkan kita menceritakan ke yang lain sudah paham. Nanti kalau misalkan ini kenapa harusnya seperti ini? Jangan-jangannya misalkan si A itu seperti ini, makanya kenapa dia bilang seperti itu. Begitupun tokoh yang lainnya juga, ya. Dari langkah-langkah untuk bercerita itu apa? Membaca cerita dengan seksama. Membaca cerita dengan seksama. Tujuannya sama ya, agar memahami isi dari cerita tersebut. Ada 4.3 menceritakan kembali isi cerita teks, narasi atau fantasi yang dibaca dan didengar. Lalu IPK-nya yang pertama, hal itu diharapkan mampu menentukan pokok-pokok isi dari cerita fantasi, mampu menyimpulkan urutan cerita fantasi, dan yang terakhir yang ketiga, mampu menceritakan kembali isi cerita tersebut. Kalian paham ya? Siapa yang benar karakternya bagaimana? Tokoh-tokoh yang ada di cerita Pensil Ajaib ada siapa saja? Berapa tokoh? Ada teman. Yang pertama itu Nah, bagaimana watak dari Albert? Jujur, baik, dan baik. Jujur, baik, Sabar. Untuk kalian presentasi. Dahulu kala, di sebuah bukit yang jauh dari pemukiman, hiduplah seorang ibu petani bersama anak perempuannya. Setiap hari sang ibu harus bekerja keras menanam sayuran dan menjualnya ke pasar demi menyambung hidup, dikarenakan sang suami telah tiada. Pesan yang sudah kalian lihat, yang sudah kalian dengarkan, kalian tugas berikutnya yaitu menceritakan kembali dengan menggunakan bahasa sendiri. Silakan buka permainannya di sana. Kalian nomor berapa? Atau kelompok 1 akan dinilai oleh kelompok 2. Untuk kelompok 2 akan dinilai oleh kelompok KPD sudah ada format penilaiannya, yaitu yang pertama ada kelancarannya, ketepatannya, intonasi, kekompakan, sama kepercayaan diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah desa terpencil di daerah Kalimantan. Hiduplah seorang janda tua dan seorang putranya yang cantik jelita. Mereka hanya hidup berdua. Bacanya masih ragu-ragu. Terus apa lagi? Kurang percaya diri. Kurang percaya diri. Siapa yang kurang percaya diri? Melina. Meilina. Terus?
dirinya kurang. Kepercayaan dirinya kurang. Terus siapa lagi? Untuk kelancaran intonasinya bagaimana? Yang siapa? Lira. Yang Lira. Oke, yang lainnya ada? Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan, sang anak meminta ibunya untuk membelikan kosmetiknya. Sang anak tidak mengerti kosmetik apa yang diinginkan oleh anaknya dan mengajak anak tersebut untuk ikut ke pasar. Sang anak tidak mau pergi ke pasar bersama ibunya. Yang akan mengomentari? Kelompok 4. Intonasinya kurang, Intonasinya kurang. jadi kayak nggak sambil menceritakan kembali. Oh, jadi intonasinya sudah cukup bagus, tetapi kayak bukan bercerita, tapi kayak ngomong. Terus Kurang percaya diri. kurang percaya diri. Siapa yang kurang percaya diri? Lelida sama Destri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temannya bertanya, siapakah perempuan yang ada di belakangnya? Sang anak menjawab bahwa ia adalah pembantunya. Sang ibu merasa sedih dan ketika bertemu dengan temannya, sang anak terharu dengan jawaban yang sama. Ibunya tidak tahan lagi dan berhenti di jalan. Kemudian sang ibu berdoa kepada Tuhan agar anaknya diberi hukuman yang setimpal. Sang anak memohon kepada ibunya untuk mengampuninya, tetapi hukuman telah diberikan. Seluruh tubuh sang anak berubah menjadi batu. Kurang percaya diri. Siapa yang kurang percaya dirinya? Silvi, intonasinya terlalu cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertama dibaca oleh nomor 3. Di sebuah desa terpencil di daerah Kalimantan Barat, hiduplah seorang janda tua dengan seorang putrinya yang cantik jelita. Mereka hanya hidup berdua dikarenakan suaminya sudah meninggal dan sang janda harus bekerja sebagai. Tiba-tiba petir menggelegar dan tiba-tiba turun hujan deras. Pelan-pelan kaki sang anak berubah menjadi batu. Sambil menangis, sang anak memohon kepada ibunya untuk mengampuninya. Tetapi hukuman telah diberikan. Seluruh tubuh sang anak berubah menjadi sabun dengan air mata yang masih menetes. Ini yang mengomentari dalam kelompok berikutnya. Ya. Saya dari kelompok 6. Untuk pelafalannya yang dicanggung dari Putri Aulia. Kami dari kelompok 6 akan menceritakan kembali kisah yang kami tonton. Di sebuah desa terpencil di daerah Kalimantan Barat, hiduplah seorang janda tua dengan seorang putrinya yang cantik jelita. Laras, intonasinya kurang.
pembelajaran berikutnya yaitu di HD 3.4 menelaah struktur yang ada di dalam cerita fantasi. Alhamdulillah, dari pembelajaran pertama kita itu sudah mengawali pembelajaran dengan berdoa dan diakhiri